mengharapkan pengakuan dari orang lain. Kadang ada niatnya bapak ibu beli auto untuk apa? Hanya untuk diakui oleh tetangganya. Inilah sukses, inilah kaya, inilah apa. Ketika tidak diakui, ketika tidak dipuji oleh tetangganya, maka makin sakit hatinya. Ambolah bapak li Honda lah mahal di Bali, auto lah mahal di Bali. Ternyata orang tidak peduli bapak ibu, maka makin sakit hatinya. Maka tidak perlu kita pengakuan dari orang lain. Kita yang mengakui diri kita, saya butuh, saya perlu. Ada terkadang bapak ibu terlalu tinggi gengsinya, terlalu berharap dipuji oleh orang lain sehingga hidupnya acak-acakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas tiap-tiap keadaan kita, kesehatan yang Allah berikan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan pernah bosan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau semasa hidupnya tidak pernah bosan untuk memikirkan kita umatnya, yang bahkan sampai hari ini kita masih yang umat akhir zaman masih dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW selagi masa hidupnya dahulu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita haus maka kita harus menyesuaikan apa yang harus kita minum. Karena kalau tidak tepat, bukannya hausnya yang hilang, tetapi bertambah. Begitu juga ketika kita haus lalu kita meminum air laut, bukannya hausnya yang hilang, tetapi semakin kita merasa ingin meminum lagi dan tidak membekas sedikit pun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka perumpamaan tadi sama dengan ketika seseorang sudah haus dengan pengakuan orang lain. Karena ini juga bagian dari penyakit Bapak Ibu, haus akan pengakuan orang lain. Bagaimana yang dimaksud dengan pengakuan orang lain terhadap dirinya? Semuanya yang dia lakukan atas dasar pujian orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 188 Allah menegaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali mengira mereka bahkan akan lolos dari azab Allah
mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dalam ayat ini dijelaskan Bapak Ibu, terlalu gembira terhadap apa yang dia lakukan, terlalu memuji-muji terhadap yang dia lakukan, dan juga dia mengharapkan pujian terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan, maka Allah akan mengazab dia. Dan dalam ayat ini tidak dijelaskan, tidak dirincikan apakah itu azab dunia maupun azab akhirat. Maka dalam ayat ini bisa saja Allah datangkan azabnya langsung di dunia, dan juga Allah azab dia nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang gembira, yang bangga dengan apa yang telah dia lakukan dan mengharapkan pujian orang lain. Maka inilah Bapak Ibu kehausan yang tidak akan pernah selesai. Ibu-ibu kok pai barale, ibu-ibu kok pai barale, berhiaslah untuk diri sendiri. Pakailah pakaian terbaik untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan validasi ataupun pengakuan orang lain. Karena kalau kita mengharapkan pengakuan orang lain, maka baju ibu-ibu akan tiap bulan berganti, karena merasa ini diperhatikan oleh orang lain, ini diperhatikan oleh ibu-ibu lain, sehingga ada mudarat-mudarat yang hadir. Maka kalau hari ini sudah pakai baju pesta yang ini, baju barale yang ini, maka tidak masalah untuk bulan depan tetap pakai itu, minggu depan tetap pakai itu, tidak masalah. Karena kita ingin menghias diri hanya untuk diri kita, bukan untuk pengakuan orang lain. Kemudian juga kepada kaum bapak, apapun pencapaian kita, apapun yang kita dapatkan, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri tanpa harus mengharapkan pengakuan dari orang lain. Kadang ada niatnya Bapak Ibu beli auto, untuk apa? Hanya untuk diakui oleh tetangganya, inilah sukses, inilah kaya, inilah apa. Ketika tidak diakui, ketika tidak dipuji oleh tetangganya, maka makin sakit hatinya. Ambolah Bapak li Honda lah mahal di Bali, auto lah mahal di Bali. Ternyata orang tidak peduli Bapak Ibu, maka makin sakit hatinya. Maka tidak perlu kita pengakuan dari orang lain. Kita yang mengakui diri kita, saya butuh, saya perlu. Ada terkadang Bapak Ibu terlalu tinggi gengsinya, terlalu berharap dipuji oleh orang lain, sehingga hidupnya acak-acakan, hidupnya berantakan Bapak Ibu. Dan orang sebenarnya tidak suka dengan itu. Kalau orang memuji terhadap apa yang kita miliki hari ini, maka alhamdulillah. Bukankah setiap solat kita bacakan menjadi suatu kewajiban? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa di luar solat kita mengharap pujian itu kepada diri kita, tetapi ketika solat kita katakan pujian itu semuanya milik Allah? Tapi di luar solat kita mengharap pujian-pujian manusia, dan pujian-pujian manusia itu hanyalah jebak-jebakan yang akan menjerumuskan kita. Rasulullah SAW mengatakan, lebih baik seseorang membawa pisau di hadapan hidungku daripada dia memuji diriku di hadapanku. Artinya Bapak Ibu, lebih tajam pujian yang, apalagi pujian yang meninggi Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan fakta. Awak santiang ma, awak yo ngerima, padahal tak ada, hanya untuk melambung-lambungkan seseorang, sehingga naik rasa rianya, naik rasa sombongnya, yang itu menghancurkan orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW,
hendaklah seseorang itu lebih baik membawa pisau yang begitu tajam daripada dia harus memuji-muji seseorang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kami berpesan kepada kita melalui ayat Allah surah Al-Imran ayat 188 ini, marilah kita mencintai diri kita sendiri, marilah kita melakukan sesuatu itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala, atas dasar petunjuk Allah. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah suka, maka kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa harus menunggu pengakuan orang lain. Kalau masih atas dasar pengakuan orang lain, hidup kita akan begitu sulit berjalan. Dan banyak hari ini Bapak Ibu, generasi-generasi muda yang tidak berkembang hari ini karena mereka khawatir dengan pengakuan-pengakuan orang lain. Tidak mau mereka sekarang generasi-generasi muda ini memulai dari hal-hal yang sulit. Kalau mungkin ibu-ibu apa-apa ketika berjuang dulu, mau apa saja pekerjaan itu asal halal mau jualan di pasar, mau jualan di terminal, itu untuk berjuang orang mau. Tapi generasi hari ini karena mereka takut akan penilaian orang, pengakuan orang lain, ijolah sarjana tapi tidak bisa, tidak mau karajo itu. Masa jo sarjana tapi karajo jo satpam. Masa jo sarjana karajo jo angke sayur di pasar. Dengan itu mereka tidak berkembang, tidak mendapatkan penghidupan karena menimbang-nimbang pengakuan orang lain. Maka itu juga bisa kita ingatkan kepada anak-anak kita, jangan haus akan pengakuan orang lain. Kitalah yang mengakui diri kita, dan tentu kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Dan juga Allah sampaikan dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah engkau merasa suci, maka Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Dalam artian Allah memberikan nilai-nilai kepada usaha kita masing-masing. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada haus akan pujian orang lain, dan kita terhindar daripada suka memuji diri sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.